kami hormati Kepala SD 3 Tergo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 3 Tergo. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan diseminasi calon guru penggerak yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Titis Mutmainah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator Bapak Muhammad Ali Masyar atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 3 Tergo, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD 3 Tergo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dipertemukan berkumpul pada ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan junjungan Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang ini, alhamdulillah saya dengan Bapak Ibu Guru semua bermuajah di sini. Kita akan melaksanakan diseminasi. Nah, di sini saya akan melaksanakan diseminasi mengenai budaya positif yang saya laksanakan, yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak. Nah, alhamdulillah dari program Guru Penggerak yang saya ikuti kurang lebih sudah berjalan 2 bulan dan insya Allah masih ada 4 bulan ke depan. Ini saya akan membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan, sehingga nanti Bapak Ibu Guru semua dan kita semua saling berkolaborasi dapat menerapkannya kepada murid-murid kita, dan sehingga murid-murid kita bisa mendapatkan dampak baik dari apa yang sudah saya dapatkan selama di pendidikan Guru Penggerak. Sebelumnya hari ini untuk menambah semangat, saya akan lihatkan dulu Bapak Ibu Guru. Hari ini sudah konsentrasi semua ya? Ya. Siap. Nah, saya akan tampilkan slide. Nanti Bapak Ibu Guru coba sebutkan warna yang ada di slide. Oke. Nah, di slide itu warna apa Bapak Ibu? Merah. Oke. Ada yang menyebut, ada yang menyebut. Oke, menarik sekali nih. Kenapa? Karena di sini memang dominan warna putih, ya kan? Ada juga yang warna merah. Nah, instruksinya tadi kan memang hanya sebutkan warna yang ada pada layar. Ya, oke, betul yang bisa ya. Nah, ada yang menjawab merah, ada yang menjawab putih. Nah, tidak ada yang salah. Nah, masing-masing orang mempunyai pemikiran, boleh menyampaikan apa yang dipikirkan. Tidak ada yang benar, tidak salah. Oke, instruksi saya perbaiki. Silakan sebutkan warna yang ada pada tulisan. Oke. Ya. Warna pada tulisan. Next ya. Warna hijau. Oke. Nah, itu dari pembelajaran ini kita juga melihat bahwa sebuah instruksi itu adalah sesuatu yang penting. Ya. Jadi ketika instruksinya, ketika ada anak yang melakukan kegiatannya kok nggak bisa sama tapi beragam, ya coba kita tengok kembali, kita refleksikan diri, instruksi yang sudah kita berikan sudah tepat atau belum. Nah, lanjut. Warna merah. Warna Hitam. warna Hijau. warna Hijau. warna Kuning. warna ungu. Oh iya. Oke. Berarti ungu nggih? Ungu atau biru? Ungu ada biru. Ya. Ungu kebiruan ya. Di laptop itu warna biru. Tapi muncul di sini ternyata memang ungu. Jadi tidak serta-merta saya menyalahkan jawaban Bapak Ibu. Ya, oke. Tidak apa-apa. Lanjut. Hitam. Lanjut. Merah.
merah. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangannya dulu. Bapak Ibu guru luar biasa, hari ini masih tetap semangat ya, masih konsentrasi. Baik. Nah, ini adalah aksi nyata saya. Saya sudah belajar mengenai budaya positif dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah, di modul 1.4 ini mengenai atau materinya adalah budaya positif. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi mendengar tentang apa itu budaya positif. Nah, budaya positif itu merupakan apa yang kita yakini bersama sehingga nanti bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Oke. Dari kegiatan atau acara diseminasi ini yang melatar belakangi kegiatan ini adalah sekolah, itu adalah institusi pembangun karakter yang dapat dilakukan dengan habituasi berkelanjutan, di mana akan membentuk budaya positif yang berkarakter kuat. Nah, ini sekolah itu kan sebuah institusi yang sangat dekat dengan kita, karena memang ini merupakan tempat kita bertugas, kita mendidik anak-anak kita mendidik murid-murid kita agar nantinya anak-anak tersebut memiliki karakter yang kuat. Kemudian untuk tujuannya, habituasi atau kebiasaan budaya positif itu untuk membangun karakter yang baik berkembang di dalam jiwa setiap siswa untuk mewujudkan terlahirnya profil pelajar Pancasila. Nah, untuk tolak ukurnya yang kita harapkan bahwa karakter siswa akan menjadi lebih baik dibuktikan dengan indikator bahwa tidak ada atau jarang melakukan sesuatu pelanggaran yang sudah disepakati atau keyakinan yang sudah kita yakini bersama. Kemudian dalam materi pada siang hari ini ada 6 materi pokok bahasan. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, seperti yang kita tahu, hukuman, reward and punishment, nanti kita akan kupas tuntas bersama bagaimana sih kelebihan dan kekurangannya. Untuk yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, saya yakin Bapak Ibu Guru juga mungkin sudah menerapkannya, sudah mulai membuat keyakinan kelas bersama murid-muridnya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol, ada 5. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu merupakan sebuah cara ketika kita dialog dengan siswa, bagaimana kita memahamkan siswa untuk anak tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau dirinya sendiri. Kemudian untuk yang tahap 1, nah next ya. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Kita sepakat ya, kalau kita sebagai guru itu menginginkan murid kita menjadi anak yang disiplin. Setuju? Setuju. Nah, apakah telah efektif dan apakah masih perlu ditinjau kembali? Nah, ini merupakan pertanyaan pemantik yang sekaligus refleksi bagi kita sebagai guru, itu menanyakan kembali ketika kita mendisiplinkan murid, kita mendisiplinkan siswa, itu sudah menggunakan cara-cara yang efektif atau belum. Kemudian, nah tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian murid-murid kita ketika telah memiliki motivasi tersebut, mereka akan memiliki motivasi intrinsik. Seperti kita tahu bahwa motivasi itu ada 2 jenis ya, ada intrinsik dan ekstrinsik, yang berasal dari luar dan ada yang berasal dari dalam diri. Nah, mungkin untuk anak SD itu kan ini masih membangun dari dasar. Nah, itu memerlukan mungkin dimulai dari ekstrinsik dulu, dari dorongan dari luar. Nah, sehingga nanti anak lambat laun akan muncul motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Nah,
mengenai disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu harusnya apa sih? Disiplin itu menurut Bapak Ibu apa? Disiplin adalah taat pada aturan yang telah disepakati. oke. Terima kasih. Oke. Taat seperti kata Bu Lisa, disiplin adalah taat pada aturan yang telah disepakati bersama. Bagus. Lanjut. Nah, ini adalah unsur-unsur yang dapat menjelaskan tentang disiplin. Biasanya disiplin berkaitan dengan tata tertib. Yang kedua, teratur. Teratur itu terbukti dengan seperti yang diutarakan Bu Lisa tadi, disepakati bersama, memang diatur untuk menertibkan atau mendisiplinkan siswa. Yang ketiga, itu merupakan kepatuhan terhadap peraturan. Yang keempat, juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, dari keempat unsur ini ada yang menarik untuk dibahas. Saya melihat di nomor 4 itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Masih sering kita lihat. Bahkan mungkin saya sendiri juga mengalami apa? Bahwa ketika kita menginginkan anak itu disiplin, cara yang termudah adalah dengan cara menghukum atau memberi hukuman. Itu cara yang termudah. Tetapi apakah cara yang termudah itu efektif? Belum tentu. Oke. Kemudian disiplin ketidaknyamanan. Ketika kita disuruh untuk disiplin, itu seringkali kita merasa tidak nyaman. Ya, seperti Bu Lisa senyum-senyum. Saya juga ikut senyum. Saya karena merasa disiplin itu seringkali menimbulkan perasaan tidak nyaman. Bagaimana kita berusaha untuk menjadikan disiplin itu menjadi sesuatu yang nyaman? Kira-kira bisa nggak ya? Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan di sini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Kita sendiri yang wajib atau mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka penguasa lainlah yang mendisiplinkan diri kita. Nah, di sini kita sendiri juga, ini tidak hanya tentang murid saja, tentang mulai dari diri kita. Diri kita ketika kita akan mendisiplinkan untuk misalnya berangkat ke kantor pagi hari, tidak terlambat. Nah, itu mungkin ada beberapa motivasi yang melatar belakangi agar kita dapat disiplin tersebut. Nah, sama dengan siswa pun juga mungkin seperti itu, karena kita orang dewasa pun juga merasakan hal yang sama. Nah, maka dari itu kita akan mengaitkan antara disiplin dengan kemerdekaan. Yang dimaksud yang merdeka itu yang seperti apa? Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu merupakan merdeka iku jarwani noramong lepaseng pangrih ananging uga kuat kuwasa aman diri piyanggo. Maksudnya bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Kita sendiri yang memerintahkan diri sendiri, bukan karena orang lain. Oh, aku ini karena biar ini biar ada kaitannya dengan orang lain, biar ada pembuktian, biar ada pengakuan. Itu berarti belum merdeka. Yang namanya merdeka itu bisa memerintahkan diri sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang kita sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila merupakan nilai-nilai kebajikan yang saat ini kita terapkan di pendidikan di Indonesia. Ada 6 poin, yaitu beriman bertakwa, akhlak mulia, kebinaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, dari ke-6 ini karena ini merupakan nilai yang sudah kita yakini bersama, satu
pendidikan di Indonesia sudah sepakat menggunakan nilai-nilai ini, mari kita semua mencoba untuk memasukkan nilai-nilai ini kepada anak didik kita. Nah, ini ada sebuah analogi atau permainan ringan. Cobalah buka. Yang pertama, itu Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ini melibatkan 2 orang. Contoh, saya akan mengajak Bapak Ibu Guru untuk menggenggam tangan. Bapak Ibu Guru bisa menggenggam tangan. Anda adalah seorang yang tugas Anda mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan, Anda itu sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda ini. Ada sesuatu yang sangat berharga. Dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Misalnya, tugas B, rekan Anda, saya misalnya, akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B, saya ya. Di sini saya akan mencoba membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda sejumlah uang agar Anda bersedia untuk membuka kepala tangan. Oke, Bapak Ibu bayangkan ya, memegang, kemudian di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Nah, pertanyaan pertama, saya mau tahu jawaban dari salah satu. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Boleh minta tolong Bu Lisa ketika saya mencoba membuka kepala tangan Anda. Kira-kira kalau saya mengiming-imingi, buka Bu, saya pengen lihat, aku kepo, aku pengen tahu isinya apa sih? Ini berharga, tidak mau. Alasannya apa? Kan hanya dirayu dengan kata-kata. Oke. Kalau misalnya nih, saya mulai merayu. Ini saya punya uang Bu. Kalau saya pengen tahu apa itu isinya, Anda tak beri uang 100 juta, kira-kira Hanya ingin tahu isinya ya Bu? ingin tahu isinya. Berapa tadi? 100 juta. Mau. Oke. Oke, mau ya Bu ya? Mau. Oke. Nah, terima kasih. Saya ambil kembali bukunya. Nah, dari sini kita sudah tahu alasannya bahwa tadi Bu Lisa menganggap kalau rayannya cuma omongan ya nggak mempan, ya kan? Tapi kalau rayannya omong ternyata lebih mempan. Nah, di sini sudah mewakili menjawab yang nomor 2. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Alasannya apa? Kalau alasannya Bu Lisa itu ini tetap punya saya, ini berharga ya. Nah, gitu kan. Kalau membuka tangan Anda berarti kena iming-iming berupa 100 juta itu tadi ya. Nah, nomor 3 coba berarti. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala Anda? Saya sendiri. Bisa sendiri ya. Tergiur atau tidak gitu ya. Oke, jadi dapat kita simpulkan ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang pertama dan kedua adalah bervariasi antara bersedia membuka atau menutup. Nah, bahkan satu orang saja bisa menjawab, yo bisa dibuka, bisa tetap ditutup, tergantung, gitu kan. Nah, jadi siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Jawabannya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita ingin membukanya atau menutup, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, untuk kebutuhan dasar kita lanjutkan di materi nanti selanjutnya. Baik, kita lanjut ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini ada 9 pilar. Nah, 9 pilar yang ada di layar merupakan salah satunya cinta Tuhan. Sama ya, ada ketika pada profil pelajar Pancasila sudah sinkron antara 9 pilar ini dengan
profil pelajar Pancasila yang kita sepakati untuk pendidikan kita di Indonesia. Kemudian kemandirian, kejujuran, hormat dan santun. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya akan kita yakini bersama bahwa nilai-nilai ini kita akan terapkan pada murid-murid kita dan juga diri kita pribadi. Oke. Untuk untuk nilai-nilai kebajikan yang lainnya, di sini ada yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini yang menurut saya menarik itu adalah pendengar yang aktif, apalagi kita sebagai guru. Siswa itu biasanya itu sering bertanya nih sama kita. Guru merupakan tempatnya, ya memang tugasnya guru itu untuk ditanya-tanya sama murid. Nah, bagaimana kita tidak bisa menjadi pendengar yang aktif jika kita setiap hari berhadapan dengan murid, setiap hari berinteraksi dengan anak, dengan rekan kerja. Nah, ini merupakan suatu hal yang mungkin terdengar sepele, tetapi bisa kita latih untuk dapat kita tanamkan dalam diri murid dan juga kita sendiri. Contohnya saja misalnya untuk pendisiplinan ketika di dalam kelas, yang pernah saya praktekkan itu ketika anak berbicara sendiri, ramai sendiri, apakah yang kita lakukan adalah marah-marah, menyuruhnya untuk diam? Jawabannya tentu tidak, karena kalau dengan marah-marah itu juga mungkin tidak efektif, nanti juga akan ramai lagi. Nah, yang pernah saya praktekkan adalah ketika ada anak yang ramai, saya yang diam. Tentunya sebelum ada praktek seperti itu, saya menjelaskan kepada anak-anak bahwa ketika kita bicara itu perlu bergantian. Kalau bersama-sama ya akhirnya jadi seperti bicara orang di pasar, kemeruak akan ramai seperti itu. Jadi ketika sudah saya berumah seperti itu, di kemudian hari ada anak yang sangat ramai, ya saya diam. Tujuannya apa? Ya saya coba mendengarkan. Kemudian nanti anak-anak akan ingat kesepakatan yang sudah kita bangun di awal, yaitu ketika bicara bergantian. Kalau mereka ramai sendiri, dia akan tersadarkan, oh bu guru sudah mengawasi dan mendengarkanku. Padahal ini waktunya fokus belajar. Jadi mereka akan diam, ganti saya yang bicara. Jadi seperti itu. Untuk menjadi pendengar yang aktif, untuk bisa menghargai dan menghormati orang lain ketika berbicara. Baik, ini ada satu tayangan video menerapkan disiplin positif yang saya lakukan di sekolah. Ini hanya contoh singkat saja penerapan disiplin di sekolah saya, yaitu hal yang sesimpel itu merupakan kebiasaan baik. Kenapa kok baik? Ya karena menyadarkan anak untuk dapat saling dengan bapak ibu guru itu juga perlu dibangun. Terbukti ketika saya pernah sharing dengan rekan kerja di sekolah lain, ternyata ketika saya tanya, ketika ada bapak ibu guru datang, itu anak-anak langsung antusias saling gitu apa enggak? Dan jawabannya tidak. Masuk kantor ya langsung masuk aja. Murid-murid ya sibuk mainan gitu. Nah, dari situ saya menjadi tersadarkan bahwa penerapan disiplin meskipun ini simple 5S, kita sering dengar ya, tapi kalau kita tidak menerapkannya juga akan terlupakan. Dan ini saling, sapa, senyum, sopan, santun. Nah, selain penerapan disiplin positif saling, itu juga ada pembiasaan-pembiasaan di pagi hari. Misalnya di sekolah kita sudah melaksanakan pembiasaan membaca Asmaul Husna, murojaah surat-surat pendek ketika pagi hari. Kemudian ada pembiasaan senam pagi,
kebersihan hukum, nah, kemudian ada membaca tahlil. Nah, itu merupakan penerapan disiplin yang sudah kita lakukan. Untuk penerapan disiplin yang lainnya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada usul, mungkin kok punya pengalaman di tempat yang lain itu ada yang menerapkan ini bisa kita bahas bersama sehingga nanti kita bisa adopsi kebiasaan baik itu. Kemudian penerapan disiplin yang kedua, Bapak Ibu guru bisa mengamati. Ini merupakan video ada anak yang sedang terlihat sibuk melipat bajunya. Nah, ini ketika anak-anak pelajaran PJOK itu selalu sangat antusias, kemudian dengan baju, kemudian masuk kembali ke kelas, dan bajunya itu sebelumnya itu sangat terlihat anak-anak karena saking senangnya mau ke lapangan, bajunya itu cuma nggak dirapikan lalu dimasukkan ke dalam tas. Nah, itu saya lihat kenapa kok seperti itu. Nah, mulai saya membuat pembiasaan positif. Ketika sebelum anak-anak siap ke lapangan, anak-anak harus siap dengan diri kalian masing-masing, bahwa kebersihan itu tidak hanya kebersihan lingkungan, kebersihan diri pun juga harus dijaga. Anak-anak tidak perlu khawatir atau takut nanti jamnya terpotong lama. Kalau nggak pengen jamnya terpotong lama, ya anak-anak harus segera merapikan bajunya dengan baik. Kemudian yang selanjutnya untuk topik kedua yaitu disiplin positif. Di sini ada teori motivasi hukuman, penghargaan, restitusi. Kita sebagai guru, saya sendiri pasti juga pernah menghukum siswa. Ada yang nggak pernah sama sekali? Pernah ya, meskipun sesimpel apapun hukuman itu. Mungkin hukuman itu tidak melulu tentang fisik, bisa juga hukuman verbal, verbal atau ucapan itu juga masuk dalam kategori hukuman. Kemudian di sini 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, mulai dari yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Percaya atau tidak, diakui atau tidak, bahwa kita ketika melakukan sesuatu itu pasti ada sebab dan akibatnya, ada dasar yang melatar belakangnya kita melakukan hal seperti itu. Entah itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau pengen mendapatkan imbalan, atau ingin menjadi yang mereka ingin. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ada tingkat yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya di sini orang melakukan hal atau perilakunya untuk menghindari hukuman itu sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Contoh misalnya ketika ada anak didik yang di situ melakukan sesuatu hal atau kebaikan biar tidak dihukum oleh gurunya, pasti ada karena mungkin kita sebagai guru ada yang menanamkan bahwa misalnya tidak melakukan ini nanti ada hukumannya. Misalnya kamu terlambat masuk kelas, silahkan lari keliling lapangan. Mungkin kita dulu juga pernah mengalami ketika menjadi siswa. Untuk yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, ini satu tingkat di atasnya dari motivasi yang pertama tadi. Biasanya orang yang melakukan ini ingin mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Untuk level atau tingkat yang teratas itu motivasi yang ketiga. Ini dia ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, kita lanjut untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu sifatnya secara tiba-tiba. Contoh, ketika ada anak yang datang terlambat, ketika kita tidak cukup waktu atau tidak cukup memahami bahwa kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak tersebut, bagaimana anak tersebut bisa sadar akan tanggung jawabnya untuk tidak terlambat ke sekolah, maka cara yang termudah adalah dengan cara menghukum dengan harapan setelah anak-anak dihukum, harapan kita itu adalah anak-anak menjadi jera atau kapok. Nah, itu yang dimaksud dengan hukuman secara tiba-tiba. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana. Itu yang kemarin-kemarin sering saya praktekkan. Itu yaitu dengan konsekuensi. Mungkin kalau hukuman itu kita sudah jarang melakukan ya, karena kita masih tergolong masih muda dan kita paham betul bahwa ketika dulu kita punya pengalaman sebagai anak SD, anak SMP, ketika dihukum itu ya memang rasanya tidak nyaman. Nah, kita sadar akan hal itu, kemudian kita sekarang sebagai guru, ya kita pasti tentunya tidak ingin melakukan seperti itu kepada anak. Kalau masih melakukan ya coba ingat-ingat kembali ketika kita waktu masih kecil. Nah, dihukum itu memang rasanya tidak enak. Kemudian untuk konsekuensi itu merupakan hal yang direncanakan. Seperti yang sudah saya sharingkan, bahwa saya sering melakukan ini konsekuensi. Konsekuensinya itu dimulai dari membuat kesepakatan. Misalnya, ketika nanti kita belajar PJOK di lapangan, ketika anak-anak tidak fokus, guyonan dewe, nah konsekuensinya apa ya? Nah, itu merupakan konsekuensi yang sering atau mungkin kita sering buat dengan anak-anak. Kalau nanti nggak fokus di lapangan, berarti konsekuensinya kembali ke kelas, Bu. Nah, konsekuensi itu cenderung direncanakan. Kalau kemudian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi itu lebih ke kesadaran diri, timbul dari dalam diri bahwa dia harus menyadari, oh ini tidak benar, oh ini sudah benar, oh aku berkata seperti ini mungkin menyakiti orang lain. Jadi anak-anak akan paham seperti itu jika kita menerapkan restitusi kepada anak-anak. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Seperti yang kita tahu, ketika kita mendapat hadiah, tentunya senang atau tidak ya? Senang, tentu senang. Ketika kita mendapat penghargaan atau hadiah atau reward, kita tentunya pasti senang. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak yang berperilaku tanggung jawab, bisa. Nanti kalau kamu bisa melakukan ini, akan tak kasih hadiah. Nanti kalau kamu berhasil menghafalkan semalam, maka guru akan beri hadiah. Nah, itu yang pernah saya lakukan. Ternyata di situ murid itu mempelajari sesuatu yang baru. Nah, seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, di sini harapannya kan anak tersebut dapat berperilaku tanggung jawab, tapi ternyata itu juga tidak efektif. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita mengingat seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan
pengerjaan yang namanya kecanduan. Nah, aku nanti jadi anak itu akan berpikir bahwa aku mau begini biar dikasih hadiah atau biar dikasih reward. Oke. Kemudian anak tersebut akan kehilangan motivasi dari dalam diri. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi, untuk tindakan baik yang sudah kita lakukan, itu ya dapatnya cuma penghargaan yang kita dapatkan. Kita nggak sadar kalau kita sebenarnya sudah berbuat baik. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi. Dita datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Pak Ali marah sekali karena Dita sudah seringkali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Ali langsung memarahi Dita dan menyuruh berlari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Tindakan Pak Ali di sini adalah sebuah penerapan. Nah, ada yang bisa menjawab? Sebuah hukuman. Oke, mari kita lihat. Ya, tepat sekali. Itu adalah sebuah hukuman. Cara yang paling sangat mudah dilakukan. Dan karena kamu telat, silakan lari 10 kali lapangan. Silakan mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali atau 20 kali. Nah, itu kita melihatnya, kita sendiri itu tidak bisa mengontrol siswa. Kita tidak bisa mengontrol diri sendiri untuk dapat membuat siswa tersebut sadar akan tanggung jawabnya. Untuk yang kedua, soal yang kedua, Nova mencoret-coret di buku Vita. Kemudian ibu guru meminta Nova segera membersihkan coretan di buku Vita. Tindakan ibu guru tersebut penerapan apa kira-kira? Kalau misalnya di sini tadi kasusnya sebuah hukuman, mungkin kalau Vita mencoret-coret buku Vita, Nova mencoret-coret buku di bukunya Vita, ibu guru akan memarahi. Nah, kalau hukuman itu identik dengan memarahi, ya kan? Kalau di sini, bu gurunya meminta untuk segera membersihkan. Ada unsur tanggung jawabnya. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Apa Pak Li? Konsekuensi. Yang lain? Ada yang berpendapat lain? Restitusi. Oke, menarik ini. Ada dua jawaban antara restitusi dan konsekuensi. Nah, coba kita lihat. Nah, jawaban yang tepat adalah konsekuensi. Mengapa kok konsekuensi? Karena sejatinya yang mencoret-coret buku itu sudah bertanggung jawab membersihkan. Itu adalah sebab dan akibat. Nah, ketika ada aksi, ada reaksi. Ketika kamu berbuat, kamu bertanggung jawab. Nah, apa bedanya dengan restitusi? Restitusi lebih dari itu. Lebihnya terletak pada ketika bu guru menyuruh, itu merupakan dorongan dari bapak ibu guru tersebut. Tetapi ketika restitusi sudah diterapkan, anak tersebut akan melakukan dengan sendirinya. Mungkin sebagai bapak ibu guru kita tidak lagi memberikan perintah, tetapi kita menanyakan, alasannya apa kok kamu sampai mencoret-coret bukunya kita? Kemudian kalau misalnya dicoret-coret seperti itu, bagaimana hasilnya? Apa yang dirasakan temanmu? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita menuntun siswa untuk dapat mengenali apa yang dilakukan itu tidak tepat. Nah, setelah anak tersebut mengetahui dengan menyadari dengan pertanyaan pemantik yang kita lakukan, kemudian anak kita pantik lagi untuk dapat menyadari bahwa dia harus bertanggung jawab. Nah, terletak di situlah perbedaan antara konsekuensi dengan restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu disiplin positif keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Karena kalau keyakinan kelas itu disepakati semua anggota kelas.
Terima kasih Bu. Kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama semua warga kelas, guru dan siswa. Kalau peraturan kelas itu biasanya sudah ada mungkin sejak dulu kala yang dibuat oleh sekolah, oleh kelas tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lisa. Baik, terima kasih Bu Lisa, luar biasa. Pemaparan dari Bu Lisa bahwa keyakinan kelas itu sudah kita yakini bersama antara guru dengan siswa, kita buat bersama, kita yakini bersama, kita jalankan bersama. Tetapi kalau peraturan, yang namanya peraturan datang setiap pagi jam 7 tepat. Nah, itu biasanya sudah kayak hanya template apa ya, yang sudah ya memang harusnya begitu gitu ya. Tapi biasanya kalau peraturan kelas ya memang ya tidak kita rasakan dan tidak kita sadari bahwa itu harus kita yakini bersama. Beda dengan keyakinan kelas. Coba kita mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan itu? Jawabannya tentu keselamatan. Oke, Bu Wiwit menjawab keselamatan. Pak Prima menjawab biar tidak tertilang. Nah, kita tidak ada jawaban benar dan salah. Nah, pendapat itu boleh demokrasi. Biar keselamatan. Oke, peraturan tentang penggunaan helm. Seringkali kita keluar rumah, oh nggak ada lampu merah, berarti aku nggak harus pakai helm. Biasanya gitu. Nah, tapi kalau kita sudah sadar bahwa peraturan itu tuh untuk keselamatan diri kita, nah itu beda lagi. Jadi yang membedakan adalah itu. Kemudian peraturan hal tersebut berasal dari luar individu. Misalnya peraturan pemerintah, kemudian untuk memakai masker, menerapkan 3M dan lain-lain. Itu merupakan peraturan yang sudah dibuat, kita hanya sebagai pelaksana. Beda halnya dengan keyakinan. Keyakinan yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kita yakin bahwa kita ketika saling menghargai, kita bertetangga dengan baik, menjalin komunikasi dengan baik dengan orang lain, itu dapat mewujudkan kerukunan, ketenangan, ketentraman. Tetapi kalau peraturan itu sifatnya dari luar, kalau keyakinan itu timbul dari dalam diri kita. Nah, di sini ada dokumentasi pembuatan keyakinan kelas yang pernah saya lakukan di SD 3 Tegal untuk kelas 3. Bapak Ibu bisa menyimaknya sebentar.
ya Bapak Ibu yang pernah saya lakukan, pernah saya praktekkan dalam pembuatan keyakinan kelas pada kelas 3. Jadi anak-anak kita libatkan langsung dalam pembuatan keyakinan ini. Agar apa? Agar kita semua yakin bahwa yang sudah kita sepakati itu kita yakini bersama, sehingga nanti anak-anak dapat belajar dengan nyaman. Ada anak yang itu tadi terlihat antusias, terlihat sangat senang ingin menuangkan idenya, saling menghormati Bu, fokus ketika belajar, kemudian lingkungannya harus bersih. Tadi pagi saya sudah piket Bu. Kemudian keyakinan kelas tersebut dicatat, bisa ditaruh di papan tulis mungkin, atau anak-anak mencatat, kemudian bisa juga ditempel di kelas biar kita selalu ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Kemudian untuk materi yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini tidak melulu tentang murid ya, kita sendiri merupakan manusia dewasa yang memiliki kebutuhan dasar juga. Oke, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Kita akui atau tidak, kita sebagai manusia pasti ingin 5 kebutuhan dasar ini dapat terpenuhi semua. Apabila tidak terpenuhi, maka akan tercipta rasa tidak nyaman. Kita perhatikan dulu, untuk bertahan hidup, rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Ini kebutuhan dasar yang paling mendasar ya, untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan sekolah orang lain serta kelompoknya. Sebagai guru, kita harus bisa menerima murid apa adanya sesuai dengan kodratnya, karena setiap anak itu unik, sehingga guru harus bisa menciptakan kolaborasi, karena murid suka bekerja dengan kelompok dan didasari suka dengan gurunya. Gimana bisa enak belajar kalau sama gurunya, sama temannya tidak nyaman. Nah, kasih sayang dan diterima. Kita sering lihat ketika ada satu anak yang tidak diterima di lingkungannya atau di kelompok teman-temannya, pasti itu juga akan menimbulkan pertengkaran. Di sini kemudian hubungan dengan murid dengan guru, ketika kita sebagai guru kita pahami betul bahwa setiap murid itu unik. Untuk yang terakhir adalah penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, terampil, diakui pencapaiannya. Nah, murid kita berikan kesempatan untuk membuat sebuah keputusan. Nah, kita sebagai guru sekali lagi adalah menuntun, bukan menuntut anak. Dengan demikian, anak dapat merasa ya senang, ya diakui penguasaannya, ya terpenuhi kebutuhannya, tidak ada satu kebutuhan yang terabaikan. Untuk topik yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira sebelum lanjut ke pemateri atau ke slide selanjutnya, kalau saya menilai diri saya, yang sering saya lakukan itu adalah posisi teman dan pemantau. Kalau Bapak Ibu guru yang lain, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, apakah semua pernah dilakukan atau yang sering, yang bagian mana? Bisa menceritakan atau silahkan menyampaikan, tidak perlu malu. Pak Prima mungkin. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Kalau saya sudah pernah melakukan posisi kontrol itu, Bu. Jadi saya pernah menghukum siswa, pasti pernah gitu. Membuat rasa bersalah juga pernah juga gitu. Jadi anak ketika melakukan salah, saya juga ibaratnya
melakukan pendekatan. Jadi anak itu mengatakan salahnya karena apa? Pasti dia punya alasan sendiri gitu. Jadi kita harus menggali permasalahan itu apa, karena apa, terus tujuannya apa gitu. Jadi pernah semua seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Pak Priman, luar biasa. Kita pastinya juga pernah melakukan kelima-limanya. Atau mungkin manajer itu yang seperti apa? Kita sebagai manajernya anak-anak, mungkin kita juga pernah melakukan, tapi belum kita sadari. Coba kita ulas materi berikutnya. Untuk yang pertama, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi tidak perlu tentang fisik ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya itu dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya melontot, ya. Kemudian jarinya menunjuk atau menghardik. Kamu itu, gini. Nah, itu adalah tipe guru atau seorang pendidik yang menduduki atau menjadi posisi kontrol penghukum. Nah, hasilnya apa? Memang penghukum itu bisa membuat anak itu menjadi jerah. Setuju ya? Nah, tetapi hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa saja sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru yang akan menggores kendaraan tersebut dengan paku karena merasa dendam. Seperti itu. Itu hasil dari didikan ketika kita memegang posisi kontrol sebagai penghukum. Untuk yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan berusaha untuk bersuara lebih lembut dengan bahasa tubuh yang merapat pada anak. Kamu kok gak kasihan sama aku, Toma? Wadek neneleh. Itu ciri-ciri ketika kita menjadi posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Mungkin Bapak Ibu guru sudah mengingatnya, oh aku pernah, aku tahu mempraktekkan. Nah, seperti itu. Hasilnya apa? Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah. Dia akan merasa telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah, seperti itu. Ternyata dampaknya terhadap murid seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun dapat berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya nada suaranya ramah, akrab dengan murid, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, dan mata senyumnya jenaka. Karena di sini posisinya kita memposisikan diri sebagai temannya anak-anak. Jadi kita memang tidak marah, tetapi hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan sangat akrab dengan guru ini. Murid akrab dengan guru itu bagus. Namun ini termasuk dampak yang positif. Tentu saja, hanya saja sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Aku wanine karo bu iki, aku beraninya sama bu ini. Nah, yang ketika anak berani atau mengandalkan guru itu berarti bisa dipastikan bapak ibu guru itu memegang posisi menjadi teman. Kemudian yang keempat, untuk hal negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Saya pikir bu guru itu baik, kok ternyata galak juga, sama seperti bapak ibu guru yang itu. Nah, pasti kita pernah menjumpai ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian yang keempat, ada pemantau. Nah, pemantau atau mengawasi di sini ketika kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan. Biasanya nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi flat, datar gitu ya, ketika bicara. Hasilnya, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Nah, karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, biasanya
guru ini tidak menunjukkan emosi yang berlebih. Biasanya bapak ibu guru ini akan, kamu kenapa begini? Berarti kamu harus gimana? Ya sudah, sama. Nah, posisi pemantau biasanya seperti itu. Konsekuensinya apa? Ya silahkan dilaksanakan. Itu posisi pemantau. Kemudian yang terakhir itu sebagai manajer. Posisi manajer itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke anak. Nah, ini merupakan posisi yang tertinggi, yaitu kita sebagai manajer. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan dia bisa menyelesaikannya sendiri. Nah, jadi kelima posisi kontrol ini tentunya bagaimana kita berusaha menjadi guru yang memiliki posisi kontrol seorang manajer. Ketika belum bisa memegang posisi kontrol seorang manajer, bisa kita mungkin berlatih mulai dari teman atau pemantau, sehingga nanti kita akan mempelajari dan kita akan berhasil. Pasti dulu. Yang terakhir yaitu disiplin proses segitiga restitusi. Nah, tentunya ini ada kaitannya dengan posisi kita sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi adalah satu proses dialog yang dijalankan oleh guru maupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah proses diskusi. Namanya segitiga berarti ada 3 pilar atau 3 sisi yang harus kita pahami. Nah, dengan menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas dapat dilakukan dengan cara, nah, kita bisa mengatakan kepada anak bahwa setiap manusia itu memang tidak luput dari salah. Guru sama pernah juga melakukan sebuah kesalahan. Nah, berbuat salah itu memang tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang memang sempurna. Kamu merasa kecewa, kamu merasa sedih, itu ya memang wajar. Guru juga pernah melakukan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini misalnya ada kasus, misalnya ada 2 anak yang bertengkar, ketika sudah distabilkan emosinya, identitasnya sudah diketahui, kemudian validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kok kamu seperti itu. Kita tanya, kenapa kok kamu tadi sampai bertengkar sama temanmu? Kenapa kok kamu bisa marah-marah? Alasannya apa? Kita tanyakan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai universal, kebajikan yang telah kita sepakati. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Mungkin anak SD masih perlu bimbingan dalam hal menjawab segitiga restitusi ini. Kita tahu bahwa anak SD mungkin masih kesulitan ketika kita ajak untuk berdialog 2 arah, mungkin cenderung diam. Nah, bagaimana caranya kita bisa menciptakan komunikasi 2 arah sehingga siswa akan memahami betul bahwa keyakinan yang sudah kita sepakati, bahwa kita harus bertanggung jawab, saling menghargai, dan kebersihan nilai-nilai itu kita terapkan, kita pahamkan sehingga anak bisa menyadarinya. Baik, ini ada video penerapan segitiga restitusi yang pernah saya praktekkan bersama murid. Nah, ketika itu ada murid yang sedang bermasalah. Bisa diperhatikan sebentar Bapak Ibu.
segitiga restitusi yang pernah saya terapkan kepada siswa, sehingga siswa akan nyaman kembali dengan teman-temannya dengan perasaan yang nyaman, tanpa terhakimi, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa tertekan, sehingga anak-anak bisa merasa nyaman, bisa bergabung kembali dengan teman-teman di kelasnya. Kemudian ini testimoni siswa. Saya meyakini tentang disiplin dan tanggung jawab harus dilaksanakan. Saya akan bangun waktu pagi agar tidak terlambat datang ke sekolah dan bisa pikir bersama teman-teman. Baik, itu tadi merupakan video dari testimoni siswa. Siswa akan secara sadar meyakini bahwa ketika anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan, dia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, merubahnya di kemudian hari dengan nilai-nilai yang telah ia yakini. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf apabila pemaparan yang ada yang kurang jelas, mungkin bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian dan kefokusan Bapak Ibu guru semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu tadi pemaparan yang sangat rinci dari Bu Titis Mutmainah. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada para audiens yang ingin menanyakan tentang materi pada siang hari ini. Kami persilakan. Oh iya, Bu Ayu ya. Baik, silakan Bu Ayu. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan, saya kan guru kelas 1 ya Bu Titis ya. Posisi kontrol apa yang cocok yang saya terapkan untuk siswa kelas 1 itu Bu? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu guru, apalagi kita sebagai guru SD ya, banyak pertanyaan. Kalau misalnya posisi kontrol sebagai manajer itu kita terapkan di kelas bawah itu gimana ya? Nah, mungkin dari video yang saya tanyakan tadi, saya menerapkannya di siswa kelas 5 yang mungkin memang sudah bisa diajak komunikasi dua arah. Oke, untuk posisi kontrol yang bisa diterapkan Bu Ayu untuk anak-anak kelas 1 Ibu. Ya. Untuk kelas 1 mungkin Bu Ayu bisa menerapkan atau memegang kendali sebagai posisi kontrol sebagai teman. Nah, di situ tentunya kita dapat menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Karena apa? Karena anak-anak kelas 1 mungkin masih kesulitan ketika harus mencerna pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita seperti yang ada pada teori manajer seperti tadi. Nah, kita bisa menerapkannya posisi kontrol teman, biar kita bisa komunikasi, bisa menjadi teman bagi anak. Dan tak lupa apa yang menjadi sisi negatif sebagai teman itu bisa kita perhatikan agar apa? Agar nanti anak-anak ketika naik kelas 2, 3, 4, 5, 6 juga tidak keterusan mendapatkan sisi negatif ketika kita mempraktekkan posisi diri kita sebagai teman. Itu baik. Terima kasih. Ya, demikian sesi tanya jawab pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara diseminasi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terlebih khususnya untuk Bu Titis Mutmainah dalam pembelajarannya pada program guru penggerak. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titis atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan testimoni disiplin positif yang telah disampaikan oleh Bu Titis Mutmainah tadi.
Jadi setelah melakukan diseminasi disiplin positif dan mendengarkan semua penjelasan yang Bu Titi sampaikan, saya semakin memahami dan semakin yakin bahwa di dalam kelas saya harus bisa menerapkan keyakinan kelas terlebih dahulu untuk membiasakan kedisiplinan dari anak-anak, dan harus bisa memposisikan diri saya sebagai kontrol, baik sebagai teman maupun pemantau maupun manajer dengan baik terhadap anak-anak didik saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Kita belajar di kelas bisa lancar, bisa nyaman, bisa berjalan dengan baik. Anak-anak juga merasakan senang belajar bersama guru. Nah, kira-kira keadaan apa yang harus kita yakini bersama biar nanti belajarnya bisa tenang, bisa nyaman, bisa enak? Pak, Pak, angkat tangan. Ya, benar. Saling menghormati. Setuju? Setuju. Saling menghormati antara anak-anak kepada guru dan guru juga menyayangi anak-anak. Boleh ditulis di depan kelas, coba. Guru terus dulu ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Yang pertama apa tadi? Saling menghormati. Boleh. Saling menghormati. Anak-anak bisa belajar dengan nyaman ya, dan temannya juga sampingnya. Oke, terima kasih Mbak Rina. Mbak Rina, fokus, fokus. Oke, setuju? Kita belajar kita memang harus fokus. Ya boleh, silakan tulis. Nomor 2.